tidak berdekatan maupun di tempat masing-masing, dalam keluarga masing-masing, ada satu kehangatan yang istimewa yang luar biasa yang Tuhan akan turunkan di tengah-tengah kita karena hadiratnya membawa semua yang kita butuhkan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan pujian bahwa kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Maha mengetahui dan Tuhan punya waktu yang istimewa untuk semuanya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan.
Kami bersyukur pagi ini, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama keluarga kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Di mana kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami karena kami berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima firman yang sudah Engkau taruh di dalam lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Firman yang akan menguatkan kami selama hari ini dan hari-hari di muka kami ya Tuhan. Firman yang akan membawa kami masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih indah secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Firman yang akan menguatkan iman kami dan iman yang akan membawa kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan nama-Mu. Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Kennedy yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Shalom keluarga besar GSJA Efrata Bandung. Hari ini saya akan berbicara, pada pagi hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang tetaplah mengadakan pertemuan kudus sekalipun saudara ada di dalam rumah. Karena penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, minggu pertama di bulan April 2020 kita masih melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Saya tahu situasi seperti ini sangat sulit dan sangat tidak menguntungkan bagi kita semua. Saya mengerti perekonomian saudara terganggu, aktivitas saudara sangat terbatas, keuangan saudara mungkin juga sudah sangat terbatas sekarang ini. Ingat, bukan hanya saudara yang mengalaminya, tetapi seluruh dunia sedang mengalaminya. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Keluaran pasal yang ke-12. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara pada pagi hari ini. Ayat 16 berkata, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat 17 dikatakan, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-20 satu bulan itu pada waktu petang. Dan saudara-saudara, dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 ada 3 ketetapan Allah kepada umat Israel. Dan Tuhan ingin ketetapan ini juga berlaku buat keluarga kita. Buat keluarga besar GSJA Efrata yang ada di Bandung. Apa ketetapan di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketetapan pertama, seluruh umat Israel yang ada di Mesir dilarang keluar dari rumah selama 14 hari. Ketetapan ini muncul karena Allah ingin menyatakan tulah yang terakhir kepada Mesir. Saudara bisa baca ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi ketetapan Allah yang pertama ialah Allah melarang seluruh umat Israel keluar rumah mereka selama 14 hari lamanya. Tujuan dari ketetapan Allah ini adalah supaya anak manusia dan anak binatang dari umat Israel tidak ikut terkena tulahnya Tuhan. Ketika wabah COVID-19 melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, para pemimpin dunia menyerukan agar rakyat mereka dilarang keluar dari rumah mereka masing-masing selama 14 hari. Himbauan ini pun berlaku buat kita di Indonesia. Pada saat Bapak Presiden Jokowi menghimbau agar kegiatan seperti belajar, bekerja, dan beribadah sebaiknya dilakukan di rumah selama 14 hari.
Bapak Presiden berkata, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ujar beliau di dalam konferensi pers di Istana Bogor pada tanggal 15 bulan yang ketiga atau bulan Maret di tahun 2022 yang lalu, 20 yang lalu. Tujuannya agar penduduk Indonesia tidak tertular atau menulari sesamanya. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran penyakit menular COVID-19 di Indonesia. Dan himbauan Bapak Presiden ini kita taati secara bersama-sama. Itulah sebabnya sampai minggu ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya tahu himbauan ini demi kebaikan kita bersama-sama. Bersabarlah saudara-saudaraku. Badai pasti berlalu. Masalah wabah COVID-19 pasti berakhir. Amin saudara-saudaraku. Ketetapan yang kedua adalah seluruh umat Israel harus mengadakan pertemuan yang kudus. Jadi selama 14 hari mereka di dalam rumah, umat Israel harus mengadakan pertemuan-pertemuan yang kudus. Artinya selama 14 hari umat Israel tidak boleh keluar dari rumah. Umat Israel harus melakukan hal-hal yang kudus. Harus mencari wajah Allah. Harus tetap ada di dalam hadirat Allah. Harus tetap beribadah kepada Allah. Harus tetap menguduskan dirinya di hadapan Allah. Seharusnya ketika kita mentaati himbauan pemerintah, di mana selama 14 hari kita bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dalam rumah. Selama 14 hari itu jangan kita menghabiskan waktu itu hanya untuk bermain games. Hanya untuk menonton televisi, hanya untuk nongkrong, hanya untuk istirahat, hanya untuk belajar, hanya untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dari tugas-tugas kantor kita. Tetapi seharusnya kita tetap mengadakan pertemuan-pertemuan yang kudus bersama dengan saudara-saudara kita. Bersama dengan keluarga kita. Datang ke altar Tuhan untuk mencari wajahnya. Diam di dalam hadiratnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata physical distancing dan social distancing untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan physical distancing? Physical distancing bisa diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Sedangkan social distancing adalah masyarakat diminta untuk menghindari, untuk tidak hadir di pertemuan-pertemuan besar atau kerumunan orang. Jika Anda harus berada di sekitar mereka, jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki atau 2 meter jaraknya. Saya mau mengatakan saudara-saudara, physical distancing dan social distancing dalam konteks hubungan dengan Tuhan tidak boleh terjadi. Saudara tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Saudara tidak boleh menghindar untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan pribadi saudara dengan Tuhan. Justru di masa-masa seperti sekarang inilah kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Sering-sering panggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih sering menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Lebih seringlah bersandar di bahu Bapa kita yang ada di dalam surga. Di dalam hadiratnya kita akan mendapatkan kekuatan baru saudara-saudara. Karena di dalam hadiratnya kita mendapatkan sukacita baru. Di dalam hadiratnya kita mendapatkan pemulihan. Dan di dalam hadiratnya kita juga mendapatkan perkenanan Tuhan. Ingat, bukan hanya saudara yang sedang menghadapi kesulitan. Akibat dari wabah COVID-19 ini, seluruh dunia menghadapi kesulitan yang sama. Bukan hanya saudara yang terganggu usahanya, bukan hanya saudara yang terganggu bisnisnya, bukan hanya saudara yang terganggu ekonominya, bukan hanya saudara yang terganggu keuangannya, tetapi seluruh dunia mengalaminya. Bangsa-bangsa di dunia mengalaminya karena sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Yang membedakan kita dengan umat Allah, dengan orang-orang yang ada di dunia ini adalah saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus.
Di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Sekalipun ada badai melanda dunia. Tapi dengarkan ini baik-baik. Di dalam Yesus, di dalam perahu kita, dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan dapat memerintahkan burung-burung gagak untuk memelihara kita di masa-masa yang sulit ini. Amin saudara-saudaraku. Ketetapan yang ketiga adalah ada pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara-saudaraku, ya, ketetapan yang ketiga ada pada ayat yang ke-21 dengan ayat sampai dengan ayat yang ke-23. Apa itu pakaian ini? Artinya adalah Tuhan meminta agar umat Israel menyembelih anak domba Paskah, dan darah anak domba Paskah itu harus disapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu, dikatakan tiang pintu. Tujuannya ialah ketika Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah umatnya, dan mereka pasti selamat dari kengerian yang akan terjadi pada malam itu. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saudara ada di dalam rumah, pertanyaannya adalah apakah di dalam hati kita ada darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tanda kita menerima keselamatan, sebagai tanda kita selamat dari ngerinya bahaya COVID-19 ini. Inilah waktunya bagi kita menerima Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, sebagai tanda agar Tuhan melewatkan kita dari bahaya COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Saya berdoa supaya hari ini Tuhan Yesus datang ke hati saudara masing-masing dan mengetuk pintu hatimu. Dan saya meminta kepada saudara, bukalah hatimu. Biarkan dia masuk dan bertata di dalam hatimu. Amin saudara-saudara. Tuhan Yesus akan terus menjamah. Tuhan Yesus akan terus memelihara. Tuhan Yesus akan terus menjaga kita di dalam masa-masa yang penuh dengan kesusahan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tahu biasanya minggu pertama setiap bulan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara memang tetap mengadakan perjamuan kudus, tapi tidak bersama-sama dengan keluarga besar GSJ Efrata yang ada di Bandung. Kita mungkin melakukannya di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Ada 3 ketetapan Allah yang harus serius kita kerjakan, yang harus serius kita lakukan bersama-sama. Ketiga ketetapan ini, pertama dikatakan, jangan keluar dari dalam rumahmu selama 14 hari. Ini bukan sebuah kebetulan ayat ini muncul di masa-masa kesusahan kita yang seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 sedang merebak. Yang kedua dikatakan ketetapan yang kedua, saudara, waktu dalam penungguan, penantian selama 14 hari ini, saudara jangan berdiam. Inilah waktunya saudara panggil Yesus. Inilah waktunya saudara mendapatkan, saudara memuji, meninggikan nama Dia. Inilah waktunya saudara semakin dekat dengan Dia. Inilah waktunya saudara semakin cinta akan Dia. Inilah waktunya semakin saudara banyak memberikan waktu saudara, hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara, anak-anak saudara
kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan Tuhan ingin supaya darah anak domba itu menjaga rumah tangga kita. Darah anak domba yaitu Yesus Kristus itu menjaga setiap rumah kita. Menjaga setiap hidup kita. Menjaga setiap rumah tangga kita. Menjaga setiap anak-anak kita. Menjaga setiap rumah tangga kita. Menjaga setiap usaha dan bisnis kita. Menjaga setiap pribadi-pribadi kita. Itu bisa terjadi ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Allah yang layak mendapatkan pujian dan penyembahan. Itu menemukan di hatimu dan di hati saya. Di hati anak-anak kita. Di hati rumah tangga kita ada Kristus, darah anak domba, yaitu Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya mau mengajak saudara untuk tetap setia kepada Dia di dalam penantian ini. Untuk tetap percaya kepada Yesus di dalam penantian ini, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, memang berat yang sedang kita hadapi ini. Bukan saudara saja yang menghadapinya, bangsa kita juga, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sedang menghadapi betapa beratnya wabah ini. Akibat dari wabah ini juga. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara benar-benar buka hatimu. Benar-benar siapkan hatimu. Benar-benar ada di dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Saya tahu hari ini hatimu begitu menggebu untuk berjumpa dengan Dia. Hatimu begitu haus dan lapar akan Dia. Dan hari ini juga, pagi ini, ketika engkau masuk dalam perjamuan kudus ini, saya berdoa, Tuhan akan puaskan dahagamu. Tuhan akan puaskan rasa laparmu. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa puas. Hidup kita, hati kita, jiwa dan roh kita. Oleh sebab itu saya akan mengajak kepada saudara-saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Saya mau saya sediakan waktu buat saudara. Persiapkan bagi kepada mereka yang seharusnya bisa bersama-sama dengan kami, dengan kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Bagilah suami-suami, saya berharap suami-suamilah sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam yang dapat membagikan kepada istrinya, membagikan kepada anak-anaknya, bagikan dengan sukacita, bagikan di dalam rasa hormat, bagikan bahwa di dalam perjamuan kudus ini Kristus hadir di rumah kita masing-masing. Roh Kudus hadir di dalam rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan pernah lewatkan perjamuan kudus ini. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah bersama-sama dengan saya, angkatlah roti. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang tercabik-cabik. Kalau saudara hari ini sudah mengangkatnya, saya meminta saudara untuk berdoa bersama-sama. Saya meminta saudara bawa hatimu sungguh-sungguh. Bawa hidupmu sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, apapun sampaikan kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudusnya menjamah hati kita. Biarkan Roh Kudusnya memulihkan kita. Biarkan persekutuan di rumah tangga kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi kedahsyatan, kemuliaan, jamahan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi pada kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saudara sudah bersama-sama dengan saya mendapatkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, angkatlah rotimu dan pandang Tuhan. Dan tangannya akan memberkatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan sukacita, penuh hormat, kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk banyak orang, yaitu saudara dan saya. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan biarkan tangan Tuhan menjamah
memberkati saudara dan mengurapi setiap cawan-cawan kita. Sekalipun saudara mengadakannya di rumah masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah selesai melakukan perjamuan kudus, saya ajak saudara masuk di dalam hadiratnya. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau saudara sedang sakit, berdoa supaya kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Kalau saudara sedang kekurangan secara keuangan, berdoalah supaya burung-burung gagak dikirimkan oleh Tuhan untuk memelihara hidupmu, untuk menjamah dan memberkati engkau. Kalau engkau hari ini sedang memiliki persoalan untuk pekerjaanmu, memiliki masalah dalam bisnismu, memiliki masalah dalam usahamu, memiliki masalah terhadap anak-anakmu, memiliki masalah juga buat rumah tanggamu, datang kepada Tuhan. Pagi ini berserulah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan jamah. Roh Kudus berkati rumah tangga saya. Jamah. Bebaskan kami dari semua masalah ini. Bebaskan kami dari semua kesulitan ini. Maka Roh Kudus akan membebaskan saudara. Saya berdoa Tuhan yang kita sembah dan muliakan itu akan membebaskan saudara dari semua persoalan-persoalan saudara. Kalau hari ini saudara sedang dalam keadaan yang letih, lesu dan berbeban berat. Di dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan mengajak saudara untuk bersekutu dengan Dia. Ketika saudara bersekutu dengan Dia, di hadapannya, di bahunya engkau bisa bersandar. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan mendapatkan kemenangan baru. Engkau juga akan mendapatkan solusi yang baru dari Tuhan kita. Saya mengajak saudara, 3 ketetapan ini akan menjadi ketetapan kita bersama-sama. Yaitu jangan pernah tinggalkan rumahmu dalam situasi COVID-19 yang seperti sekarang ini. Yang kedua, ketika engkau ada di dalam rumahmu, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Adakan pertemuan-pertemuan yang kudus dengan seisi rumahmu. Maka rumahmu akan diberkati Tuhan. Saya mau pastikan di hatimu juga ada darah Kristus, anak domba kita, anak domba Allah itu. Yang sedang termeterai. Sehingga COVID-19 ini sama seperti di Israel. Orang-orang Israel itu bebas karena mereka menemukan. Tuhan menemukan ketika Allah menelusuri, Allah berjalan ke negeri Mesir. Setiap Tuhan menemukan ada darah di ambang pintu mereka. Darah anak domba itu di ambang pintu mereka. Mereka dibebaskan, mereka diselamatkan. Mereka bersuka cita paginya. Karena apa? Karena darah anak domba Paskah itulah. Dan itu juga berlaku buat hati kita. Buat rumah tangga kita. Buat usaha, bisnis dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar GSJ Efrata yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami tahu mereka sedang takut karena kami pun semua orang sedang mengalami ketakutan. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan dan kesulitan-kesulitan yang lain. Hamba berdoa, hamba memohon kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan hadirlah secara pribadi kepada mereka. Beritahu bahwa Engkau tidak tinggalkan mereka dalam situasi yang seperti ini. Beritahu bahwa Engkau juga akan menyelamatkan mereka. Engkau juga akan mengeluarkan ketika mereka sudah bebas. COVID-19 ini bebas dari Indonesia ini. Kami akan bersuka cita karena kami dibebaskan, diselamatkan dari kengerian yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mereka yang sakit sekali lagi sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus.
Kuduskan kami. Mereka yang mungkin selama di rumah mereka melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa, kuduskan mereka dengan kuasa darah-Mu. Basuh mereka dengan kuasa darah anak domba Yesus Kristus itu. Sehingga mereka kudus, sehingga mereka layak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di dalam rumah, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau saudara-saudara di dalam doa berkat ini, saya akan memakai bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 26. Dikatakan di sana, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, saya juga akan berkata kepada saudara, saya akan memberkati saudara dengan berkat yang sama yang diterima umat Israel. Bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Engkau yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan memberi damai sejahteranya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, rumah tanggamu dan rumah tangga saya, seluruh usaha dan bisnismu, pekerjaanmu, seluruh pendidikan anak-anakmu akan dinaungi dan diberkati Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikianlah saudara-saudari, ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, pasti sudah menikmati perjamuan kudus walaupun di rumah masing-masing. Kita sudah dipimpin oleh hambanya, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Kennedy. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, di minggu yang akan datang, di tanggal 12, kita ada Paskah bersama-sama seharusnya. Tanggal 10 ada Jumat Agung yang seharusnya kita bisa bersama-sama. Tapi kelihatannya kita masih harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan kami akan memimpin dari gereja ini. Saudara-saudara sekali, terus berdoa, terus berharap. Kita tahu banyak hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan lewat wabah ini. Bukan hanya buat kita saja, tetapi kepada seluruh manusia. Terutama mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Jikalau ada di antara saudara yang teman atau kenalan atau keluarga yang bersama-sama, biasanya nggak ke gereja, sekarang bersama-sama dengan saudara menikmati ibadah kita di rumah masing-masing. Saudara, kami akan berdoa buat saudara. Saudara, pasti saudara sudah terima hosti dan anggur untuk tanggal 10 nanti. Dan nantikan pengumuman di grup WA kita. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa jika saudara berkerinduan untuk memberi persembahan bagi gereja ini, saudara masih bisa menyampaikannya lewat hamba-hambanya, atau saudara boleh langsung transfer ke nomor-nomor rekening di bawah ini. Dan untuk persembahan maupun persepuluhan, mohon dicantum dengan jelas apakah itu persembahan atau persepuluhan, supaya kami bisa mendatanya dengan baik dan benar. Demikianlah saudara, kita mau menutup ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Biarlah hadirat Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus bersama dengan kita, melimpah bersama dengan seluruh keluarga saudara. Karena dimanapun dia berada, dia yang paling berkuasa. Amin saudara, mari kita akan tutup dengan pujian ini. Dia terlebih besar. Bila pujian ini akan menjadi pujian yang akan membawa